Baiklah, nama saya Yoga Zulfika, NIM 2019 008167, kelas 5A5 Manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan topik 1 sampai topik 7 untuk memenuhi UTS saya, yaitu tugas UTS perilaku organisasi. Topik pertama yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Apa yang fungsi manajemen? Fungsi manajemen pertama itu fungsi perencanaan, mencakup mendefinisikan tujuan, menyusun strategi keseluruhan. Yang kedua, fungsi perorganisasian adalah menentukan tugas-tugas apa yang akan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Yang selanjutnya ada fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai fungsi mencakup motivasi kerja, mengarahkan aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah fungsi pengendalian, yaitu aktivitas pengendalian untuk memastikan tercapainya suatu rencana. Selanjutnya ada peran manajer, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran memutuskan. Yang selanjutnya keterampilan manajer. Keterampilan pertama teknik, keterampilan manusia, keterampilan konseptual, kedisiplinan di bidang perilaku organisasi, yaitu perilaku psikologis, industri, sosiologis, dan antropologis. Kedua yaitu keragaman dalam organisasi. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman adalah di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Ada tingkat-tingkat keragaman. Yang pertama ada level permukaan, yang kedua ada keragaman level jalan. Diskriminatif. Diskriminatif merupakan perbedaan antara suatu hal dengan hal yang lain. Karakteristik biografis. Karakteristik geografis pribadi seperti umur, jenis kelamin, ras, dan lama pekerjaan yang bersifat objektif. Kemampuan. Kemampuan yaitu kapasitas seseorang individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan, dalam kemampuan dan kemampuan intelektual, kemampuan fisik. Selanjutnya topik ketiga yaitu sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan evaluasi baik mengenai objek, orang, atau peristiwa. Komponen utama dari sikap yaitu adalah komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Apa saja sikap kerja yang utama? Kepuasan kerja, keterlibatan kerja, pemberdayaan psikologis, komitmen organisasi, dan dukungan organisasi. Kepuasan kerja. Di dalam kepuasan kerja ada mengukur kepuasan kerja yang disebabkan seberapa puas orang dalam melakukan pekerjaan. Ada apa yang memunculkan kepuasan dari kerja tersebut. Dampak pekerjaan yang puas tidak dapat. Yang pertama ada keluar disebabkan karena ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang merubah pada meningkatnya organisasi. Yang kedua ada suara ketidakpuasan. Yang ketiga tidak ada loyalitas. Yang keempat ada pengabdian. Empat yaitu emosi dan suasana hati. Apakah yang dimaksud emosi dan suasana hati? Nah, di sini afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan instan yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang kurang instan dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa sebagai stimulus. Suasana hati dasar adalah adeksi positif dan negatif. Fungsi emosional yaitu apakah membuat diri, ketika rasional apakah membuat diri kita bersikap etis. Sumber suasana hati adalah kepribadian, waktu dalam hari-hari, dalam mingguan. Suasana stres, aktivitas kurang tidur, kurang olahraga, dan jenis kelamin. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati ada seleksi,
pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang, keselamatan dan cedera di tempat kerja adalah bagaimana manajer dan mempengaruhi suasana hati. Ada selanjutnya itu yang kelima, kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu bereaksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Sifat kepribadiannya lain dan relevan dengan perilaku organisasi. Ada evaluasi inti diri, yaitu kesimpulan akhir yang kompetisi dan nilai-nilai mereka sebagai individu. Selanjutnya ada pengawasan diri, yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor-faktor stimulus eksternal. Yang selanjutnya, kepribadian proaktif adalah orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan intensi mengambil tindakan dan bertahan sampai perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada nilai-nilai. Nilai adalah keyakinan dasar bahwa sebuah metode tidak subjektif. Nilai-nilai pada generasi ada kelompok kerja kontemporer mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu, tempat kerja, kecocokan orang lain dan organisasi. Selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apakah yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Jalan pintas dalam menilai orang lain. Secara umum ada persepsi selektif, ada efektif, halo, efektif, kontras, dan strategic. Aplikasi spektif dari jalan pintas dalam organisasi yaitu wawancara kerja, efektif kerja, dan evaluatif kerja. Pengambilan keputusan dalam organisasi ada mode rasional, ada mode rasional terbatas, dan institusi. Biasa dan kesalahan umum pengambilan keputusan bisa terlalu percaya diri, bisa jangkar, bisa konfirmasi, bisa kesediaan, bisa komitmen, kesalahan cara rasional atas berapa. Pengaruh pengambilan keputusan, perbedaan dan batas organisasi. Perbedaan individu meliputi kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, perbedaan budaya. Batas organisasi meliputi evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan batas waktu, akibat sistem, dan contoh historis. Yang selanjutnya konsep motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah kekuatan seseorang berupaya mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi adalah teori hierarki kebutuhan, ada teori X dan Y. Teori kontemporer mengenai motivasi yaitu adalah teori penentuan nasib sendiri, terlibatan pada pekerjaan, teori penentuan tujuan. Dari selanjutnya itu konsep motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah dan kekuatan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi ada teori hierarki kebutuhan, ada teori X dan Y, ada teori dua faktor, teori kebutuhan Muskal. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi yaitu ada teori penentuan nasib, keterlibatan pada pekerjaan, teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, teori penguatan, teori keadilan, yang terakhir teori organisasi ekspektasi. Sekian dan terima kasih.